Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3293 sampai bab 3296. Orang yang sebenarnya melakukan transplantasi tulang akar muncul. Semua orang menoleh, tataplah potret yang perlahan mulai terbentuk. Hah, begitu potret itu keluar, semua orang berseru. Yang mengecewakan hanya ada tampilan belakang, bukan yang positif. Dari ingatan 5 orang di Qinglong, hanya ada gambaran belakang dari pembunuh sebenarnya. Tidak bisa melihat bagian depan sama sekali. Ye Junlin merasa lega saat ini. Jika 5 orang Qinglong benar-benar melihat bagian depannya, mustahil bagi 5 orang Qinglong untuk bertahan hidup. Mereka langsung memberantasnya. Akankah kelima orang Qinglong dibiarkan menunggu dia menyelamatkan mereka? Itu tidak mungkin, dan menilai dari eliminasi para master tulang ini, pihak lain tidak akan meninggalkan petunjuk yang berguna. Oleh karena itu, wajar jika kelima orang Qinglong tidak pernah melihat punggungnya. Namun yang menarik, sosok punggung ini tidak mengenakan pakaian. Bagaimanapun, tulang-tulangnya perlu ditransplantasikan pada saat itu, dan tulangnya sendiri harus digali, agar kelima orang Qinglong dapat ditransplantasikan ke dalam tubuhnya sendiri. Sebab, ciri-ciri bagian belakangnya terungkap sepenuhnya. Khususnya, terdapat pola di bagian belakang, pola ular raksasa yang menelan langit. Ini menarik perhatian Ye Junlin, apa yang diwakili oleh pola ini? Sebuah kekuatan, atau totem. Selama Anda mengetahui arti dari pola ini, Anda pasti akan menemukan seseorang. Setelah melihat pola ini, Su Qingya dan yang lainnya juga cukup bingung. Saya tidak tahu siapa pemilik pola ini. Sepertinya pola ini belum pernah muncul di divisi penekan iblis. Kali ini mereka benar-benar tidak tahu. Mereka mengetahui identitas pria berjubah hitam itu. Tapi mereka benar-benar tidak mengenal orang ini atau pola di baliknya. Apalagi pola ular piton raksasa yang menelan langit tidak ada hubungannya dengan kekuatan pria berjubah hitam. Ini bukan totemku. Siapa ini? Dan terlihat dari potret tersebut bahwa kelompok pria berjubah hitam sangat menghormati pria tersebut. Ini juga merupakan proses melindungi tulang akar yang ditransplantasikan. Siapa yang dapat memimpin kelompok orang ini? Ini di luar imajinasi mereka. Mungkin ayah dan bahkan nenek moyang mereka seperti 3 orang suci Beige harus mengetahuinya. Ini jelas bukan karakter yang bisa mereka hubungi. Seketika, mereka merinding karena masalahnya mungkin lebih serius dari yang mereka kira. Keterlibatannya bahkan lebih besar, mereka sedikit menyesalinya. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan terlibat dalam masalah ini. Ini mungkin sudah berakhir sekarang. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda sekarang. Setelah memastikan bahwa bukan itu masalahnya, Xiao Feng diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Apa yang salah denganmu? Beraninya kamu meragukan Gong Qianqiu. Anda seharusnya tidak mempunyai pikiran buruk terhadapnya. Dia sangat jahat, dia berani meragukan Gong Qianqiu. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Hatinya dipenuhi rasa bersalah pada Gong Qianqiu. Orang-orang banyak membantu Anda, tetapi jika bukan karena mereka, Anda mungkin sudah mati. Jadi kamu masih meragukanku, Xiao Feng? Kamu harus mati dengan baik. Aku, Xiao Feng, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah meragukan Gong Qianqiu sedikit pun lagi. Xiao Feng diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Setelah Ye Junlin mempelajari pola ular piton raksasa yang menelan langit untuk beberapa saat, matanya tertuju pada Su Qingya dan yang lainnya. Apakah kamu tahu pola ini? Ye Junlin bertanya. Su Qingya menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Su Longri dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Saya tidak mengerti sama sekali. Tetapi jika kamu memecahkan polanya, kamu akan tahu siapa orang itu. Su Longri berkata tidak masuk akal. Ye Junlin memutar matanya ke arahnya. Aku tidak bisa melihat ke belakang semua orang di divisi penekan iblis. Kan, mereka harus telanjang. Bagaimana ini mungkin?
Selanjutnya kita akan memeriksa pola ini, harus jadilah divisi penekan iblis, dari sekretaris. Su Qingya segera berjanji, mereka hanya ingin segera pergi, jangan sampai Ye Junlin bertanya lagi tentang pria berjubah hitam ini. Tapi apa yang kamu takutkan? Ye Junlin menunjuk ke potret orang-orang berjubah hitam dan bertanya, kamu tidak mengenali totemnya, tapi apakah kamu mengenali kostum orang-orang berjubah hitam ini? Pada saat itu, Su Qingya dan yang lainnya tercengang. Terutama Su Longri dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Dengan kata lain, mereka sudah mengetahuinya sebelumnya. Su Longri dan yang lainnya bingung, bahkan tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Ditatap oleh Ye Junlin kali ini, mereka penuh dengan kekurangan. Saya juga tahu saya terekspos. Saya pasti tidak bisa berpura-pura lagi. Ye Junlin tidak akan pernah mempercayainya, kecuali mereka mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Su Qingya lah yang berdiri, ya, kami tahu siapa itu. Su Longri dan yang lainnya memandang adik perempuannya dengan tidak percaya. Akui secara langsung, beraninya kamu. Tapi kami tidak bisa mengatakannya, tolong pahami kami. Jika kami mengatakannya, kami tidak hanya akan mati, keluarga kami juga akan mati, dan bahkan rumah kami akan hancur. Jika Anda memberitahu kami pasti akan mati. Su Qingya mulai memohon. Su Longri dan 3 lainnya juga bereaksi dan mulai memohon bersama Ye Junlin. Tolong jangan paksa kami untuk mengatakannya, tolong. Kami hanya perlu berlutut untukmu, hanya saja, jangan paksa kami untuk mengatakannya. Terkejut, semua orang yang hadir terkejut. Mereka memandang Su Qingya dan yang lainnya dengan wajah tidak percaya. Bagaimana situasinya? Mengapa mereka begitu takut? Apakah pria berjubah hitam ini begitu menakutkan? Bagaimana mereka bisa ketakutan seperti ini? Anda tahu siapa orangnya, tetapi Anda tidak berani mengatakannya. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Karena semua orang tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan ini, mereka tidak dapat merasakannya dan karena itu terkejut. Seberapa takut mereka terhadap kekuatan ini? Mereka semua berlutut di hadapan Ye Junlin dan memintanya untuk tidak memaksa mereka berbicara. Agak tidak bisa dimengerti, sesuatu yang salah. Xiao Feng menyadari ada yang tidak beres. Karena indoktrinasi Gong Qianqiu, dia selalu memusuhi Su Qingya dan lainnya. Terutama Su Qingya dan yang lainnya sangat membantu pihak mereka. Dia selalu merasa pasti ada tujuannya. Dia bahkan sedang menyelidikinya. Sekarang ini membuatnya semakin curiga. Anda jelas tahu siapa pembunuhnya. Masih menyembunyikannya? Gunakan metode ini agar guru melepaskan mereka. Pasti ada sesuatu yang jahat dalam hal ini. Ini saat yang tepat untuk membuat Xiao Feng curiga. Sekarang, dia semakin merasa bahwa apa yang dikatakan Gong Qianqiu adalah benar. Kelompok orang ini pasti mempunyai motif tersembunyi dalam menebar perselisihan. Tuan, saya khawatir mereka memiliki motif tersembunyi. Xiao Feng tidak bisa tidak mengingatkannya. Tidak apa-apa. Ye Junlin mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman. Tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Menakut-nakuti orang-orang seperti ini berarti lawannya sangat kuat. Terlihat bahwa orang-orang ini tidak berpura-pura atau apapun. Itu adalah ketakutan di tulangku. Tapi orang yang mentransplantasikan tulang akar mungkin lebih kuat dari kelompok orang ini. Dan dialah yang memerintahkan kelompok orang berjubah hitam ini. Ini agak menarik. Tapi aku pasti akan menangkapmu satu persatu. Oke, bagus sekali, oke, aku tidak akan memaksamu. Ye Junlin tersenyum. Su Qingya menghela nafas lega dan berkata, meskipun kami tidak akan memberitahumu tentang satu kata raja berdampingan, kamu dapat mengetahuinya dengan cepat. Divisi iblis penekan tahu bahwa ada banyak dari mereka, meskipun mereka tidak mempunyai penampilan yang spesifik. Menurut ciri-ciri pakaian ini, banyak orang kami tahu siapa mereka. Tapi kami benar-benar tidak tahu. Jika kami memberitahu, kami akan berada dalam bencana. Tentu saja, kami benar-benar tidak tahu pola ular piton besar yang menelan langit,
dan diperkirakan tidak banyak orang di divisi penindasan yang mengetahuinya. 1. Mendengar ini, Ye Junlin mengangguk. Su Qingya adalah wanita yang sangat cerdas, jadi dia masih memiliki beberapa trik. Saya tahu saya bisa mengetahuinya sesegera mungkin. Faktanya, itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia langsung mengatakannya atau tidak. Anda juga dapat memeriksanya sendiri, tapi itu bisa membuat mereka tetap aman. Oke, aku tidak akan memaksamu, kamu boleh pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Junlin tidak memaksa mereka lagi. Ini dan ini. Suruh mereka pergi. Tidak. Xiao Feng merasa cemas saat melihatnya. Bagaimana cara membiarkan mereka pergi? Ini jelas sekelompok pembohong. Mereka jelas-jelas jahat sekarang. Saya berharap saya bisa segera pergi. Tuan, tolong jangan. Xiao Feng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dihentikan oleh tatapan tajam Ye Junlin. Dia hanya bisa menyerah. Sekarang dia benar-benar ingin menceritakan rahasia yang diceritakan Gong Qianqiu kepadanya dan memberitahu tuannya wajah sebenarnya dari sekelompok orang ini. Tapi dia takut membeberkan Gong Qianqiu terlebih dahulu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi tetap tidak membuka mulutnya. Sampai jumpa lagi kalau begitu, terima kasih karena tidak memaksa kami, harap berhati-hati juga. Itu tidak sederhana, itu bukanlah sesuatu yang bisa kami tangani di Beige. Jika Anda menemukannya dan menanganinya, tolong beri mereka yang terbaik perhatian. Kami akan menganggapnya serius di masa depan, pada dasarnya tidak mungkin untuk bertemu satu sama lain. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Setelah memperjelas, Su Qingya dan yang lainnya hendak pergi. Ye Junlin mengangguk. Dia juga tertarik untuk bisa menakut-nakuti Beige hingga menjadi kekuatan seperti itu. Anda juga harus memperhatikannya di dalam hati Anda. Xiao Feng mendengus dingin di dalam hatinya. Berpura-pura saja. Maukah kamu pergi begitu saja? Apakah ini trik lain? Karena Gong Qianqiu telah menambah bahan bakar kecemburuannya sebelumnya. Jadi mengapa Xiao Feng sekarang tidak menyukai Su Qingya dan yang lainnya? Segala sesuatu yang mereka lakukan memiliki rasa konspirasi. Apalagi sekarang hal seperti ini terjadi, dia menjadi lebih curiga. Mereka jelas tahu siapa kelompok orang ini, tetapi Su Qingya dan yang lainnya malu untuk tidak memberitahu mereka dan bahkan memberikan alasan seperti itu. Semua orang pasti curiga, terlebih lagi, Xiao Feng selalu mengincar mereka dan menimbulkan masalah bagi mereka. Tidak peduli bagaimana Xiao Feng melihatnya, ada sesuatu yang salah. Pasti ada konspirasi, tapi tuannya membiarkan mereka pergi, dan Xiao Feng tidak bisa menghentikan mereka. Baiklah, kalau begitu tuan, saya akan mengantar mereka pergi, jagalah King Long dan yang lainnya dengan baik. Xiao Feng menawarkan diri, Ye Junlin mengangguk. Setelah itu, Xiao Feng mengirim Su Qingya dan kelompoknya keluar. Pada saat ini, dia tiba-tiba mencibir, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Bukankah itu hanya tulang belulang tuan dan adik perempuanku, dan pedang tuanku? Kamu berpura-pura untuk membantu tuanku, bukankah begitu? Aura aneh Xiao Feng membuat Su Qingya dan yang lainnya berbalik. Mereka mungkin tidak menyangka Xiao Feng akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sepertinya Xiao Feng tidak mendengarkan nasihat mereka terakhir kali. Apakah kamu masih bersama wanita itu? Ingat apa yang aku katakan, dia akan menyakitimu cepat atau lambat, dan bahkan menyakiti tuanmu dan adik perempuanmu. Iya, dialah yang sangat menginginkan asal-usul tuan dan adik perempuanmu, dan pedang kuno tuanmu. Hati-hati, kaulah yang tertipu, kata Su Qingya dan yang lainnya. Hahaha, Xiao Feng hanya tertawa. Menurutnya, bukankah ini hanya menebar perselisihan? Apakah Anda bahkan mengatakan bahwa Anda masih mengobarkan pertikaian? Trik Low End ini hanya perlu digunakan sekali atau dua kali. Mengapa Anda masih menggunakannya? Dia jelas-jelas membicarakan masalah mereka. Pada akhirnya, mereka mampu melibatkan Gong Qianqiu. Ini jelas merupakan pengalihan kontradiksi, Gong Qianqiu tidak ada di sini.
Dia tidak menginstruksikan dirinya sendiri. Dia tidak menyebutkan apapun tentang guru dan saudari muda. Sebaliknya, dia memikirkan tentang dirinya sendiri, guru dan saudari muda Junjun. Bisakah orang seperti itu mempunyai niat buruk? Lebih-lebih lagi, Gong Qianqiu berasal dari keluarganya sendiri. Apakah keluargaku akan merugikan guru dan saudari junior? Tidak akan. Terlebih lagi, Gong Qianqiu tidak muncul dalam ingatan 5 Qinglong tadi. Sebaliknya, mereka berempat, Su Qingya, telah menemukan 5 Qinglong sejak awal dan menguji tulang mereka. Bukankah ini mudah untuk dinilai? Jika Gong Qianqiu benar-benar punya ide, dia pasti datang untuk menguji 5 orang Qinglong sejak lama. Tuan dan adik perempuan adalah semua yang terjadi kemudian. Terlebih lagi, Gong Qianqiu tidak pernah ikut dengannya untuk menemui master dan yang lainnya, karena takut akan dampak negatifnya. Bahkan ini bukan pertama kalinya baginya untuk datang ke tempat ini. Akibatnya, Su Qingya dan mereka berempat hampir selalu dikelilingi oleh tuan mereka. Semua orang tahu isi hati Sima Zhao. Dalam hal pahala, Gong Qianqiu telah berbuat tidak kurang dari Anda. Orang-orang ini telah menemukan setengah dari daftar ahli tulang. Orang tidak meminta imbalan apapun. Guru juga telah memberi Anda sebuah janji. Anda punya ide lain? Tidak bisakah aku membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat? Dia memahami bahwa tidak ada orang baik di divisi Zenmo. Pasti ada tujuannya, terutama Su Qingya dan lainnya yang berusaha semaksimal mungkin membantu. Ini tidak ada gunanya, siapa yang akan percaya? Xiao Feng memandang mereka berempat dan mencibir. Apakah menurutmu metode menabur perselisihan ini sangat maju? Tingkatnya terlalu rendah, seorang anak kecil dapat melihatnya sekilas. Jika Anda ingin menabur perselisihan, silakan coba sesuatu yang lebih baik lain kali. Jangan terlalu mencolok. Bangun, kamu terpesona olehnya, desak Su Qingya. Su Longri dan yang lainnya juga berkata, kamu tidak tahu, wanita ini mencari nafkah dengan menghisap darah, kamu akan kehabisan darah. Benar, tidak ada pria yang menjadi sasaran wanita ini akan berakhir dengan baik. Haha, aku sudah bangun. Tuanku bisa memberitahu teman dan musuh dengan jelas, dan aku bisa memberitahu mereka dengan lebih jelas lagi. Kamu menabur perselisihan, hanya untuk menyebabkan perselisihan sipil bagi kami, dan bahkan melibatkan tuanku dan yang lainnya, kan? Kalian bisa membuat rencana, benarkah? Xiao Feng mencibir. Dia tampak seperti telah melihatnya. Terutama karena Gong Qianqiu menanamkan ide dalam dirinya dan memiliki konsep yang sudah terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Su Qingya dan yang lainnya mengingatkannya, menurut pendapatnya, itu hanyalah masalah menabur perselisihan dan konspirasi. Beberapa orang memandang Xiao Feng tanpa daya. Tidak ada obatnya. Sakit parah, aku benar-benar terpesona dengan wanita itu. Tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka kini terlibat dalam pusaran air yang begitu besar. Berdasarkan prinsip kurang satu hal, mereka tidak akan mengurusnya. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Su Qingya dan yang lainnya hendak pergi. Tunggu sebentar, apakah aku membiarkanmu pergi? Xiao Feng berkata dengan dingin. Mereka berempat menatap Xiao Feng. Tuanmu meminta kami pergi. Apa kamu ingin menghentikan kami? Hanya kamu, dalam hal kekuatan, Xiao Feng tidak bisa dibandingkan dengan beberapa dari mereka. Xiao Feng mencibir, apakah kamu takut? Mengapa kamu tidak berani memberitahu kami identitas pria berbaju hitam itu? Jika aku memberitahumu, kita semua akan mati dan badge kita akan dihancurkan. Kata Su Qingya, hahaha, siapa yang akan percaya omong kosong semacam ini? Badge-mu adalah faksi besar dari divisi iblis penekan, aku tidak percaya aku bisa dengan mudah menghancurkanmu, bisakah kamu membuat kebohongan yang masuk akal? Xiao Feng menggelengkan kepalanya, bertekad untuk tidak percaya. Dia mengenal divisi penekan iblis dengan sangat baik. Tidak banyak faksi yang bisa menghancurkan badge, bukan?
Apalagi kalau mereka ketakutan seperti ini, apalagi. Su Qingya mendengus dingin, selama tuanmu mempercayainya, tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya. Xiao Feng langsung tertawa. Apakah kamu benar-benar mengira tuanku akan mempercayaimu? Dia sebenarnya ingin melihat apa rencanamu selanjutnya adalah. Su Qingya dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya. Sejauh mana Xiao Feng dikendalikan oleh Gong Qianqiu lebih serius dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak akan berdebat sekarang, itu sama sekali tidak ada gunanya. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, beritahu aku identitas pria berjubah hitam itu, dan aku akan mempercayaimu. Mata Xiao Feng menyapu wajah semua orang. Mengapa kami harus memberitahumu? Apa hubungannya dengan kami? Balas Su Qingya. Senyuman lucu muncul di bibir Xiao Feng, dan dia berkata sambil tersenyum, bukannya kamu tidak mau memberitahu kami, itu karena kamu memiliki sesuatu yang jahat di hatimu, ada sesuatu yang mencurigakan. Saya tidak berani memberitahu kami identitas pria berjubah hitam itu. Saya pikir itu tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah Anda punya hubungan keluarga? Bersambung.